Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu diberikan kesehatan. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini Pak Guru ingin memberikan materi tentang distance learning. Apa itu distance learning? Distance learning atau istilahnya adalah pembelajaran jarak jauh, di mana pendidikan formal yang berbasis lembaga di mana peserta didik dan instrukturnya atau gurunya itu berada di lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan alat komunikasi yang interaktif untuk menghubungkan keduanya, antara peserta didik dan instrukturnya atau gurunya. Nah, apa alat komunikasinya? Yaitu berupa smartphone. Polemik di masa pandemi. Pembukaan di sekolah di masa pandemi masih menjadi polemik, di mana dimungkinkan harus membutuhkan beberapa syarat. Contohnya misalkan harus ada rapid test atau apa seperti itulah, untuk di mana sekolah tersebut secara tatap muka harus secara layak untuk adanya pertemuan. Berikut ini Pak Guru punya beberapa tips dalam pendidikan jarak jauh. Pertama, susun apa yang ingin kalian lakukan dan apakah kalian harus melakukannya secara individu atau kelompok. Contohnya seperti ini. Ketika kalian itu mendapatkan tugas dari seorang guru, apakah tugas itu harus secara individu atau tugas itu secara kelompok? Nah, kalian harus melihat dari tugas yang kalian dapatkan itu. Kedua, tulis beberapa tampilan untuk menjelaskan apa yang harus kalian lakukan dan bagaimana caranya. Nah, contohnya misalkan kalian mendapatkan tugas presentasi dari seorang guru. Nah, kalian harus mencatat beberapa tampilan atau poin-poin terpenting dalam apa yang ingin dipresentasikan, seperti itu. Nah, ketiga, tidak meremehkan dan melebihkan kesulitan tugas. Dan jadi kalau kalian itu mendapatkan tugas dari seorang guru atau materi-materi dari seorang guru, kalian tidak meremehkannya atau menggampangkan lah seperti itu. Serta kalian tidak menganggap itu tugasnya sangat sulit seperti itu. Karena kalau kalian dalam cara berpikir kalian itu sangat sulit, kalian akan merasa sangat kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Keempat, kamu tak harus menyelesaikan tugas dalam sekejap saat itu juga. Contohnya, ketika kamu mendapatkan tugas, jangan biarkan tugas itu menumpuk. Karena kenapa? Kalau kalian mendapatkan tugas secara terus menumpuk, kalian akan malas mengerjakannya. Dan terus ketika kalian itu mengerjakannya semuanya seketika, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Jadi selesaikan tugas tersebut satu persatu. Ketika kalian dapat satu tugas, selesaikan. Seperti itu. Kelima, ingat skala prioritas tugas yang harus dikerjakan dan sangat mendesak. Jika tugas tersebut itu sangat harus dikerjakan, kerjakanlah, kayak gitu. Jadi kalian tugas tersebut ada waktunya, seperti itu. Kalian kerjakan dahulu seperti itu agar tidak terteter dengan tugas yang lain. Keenam, jangan suka melamun serta selalu ikuti kata hatimu. Maksud dari poin ini adalah karena kalian sering di rumah, ketika kalian mengerjakan tugas, yang sering terjadi apa? Kalian melamun, menghabiskan banyak waktu di situlah. Makanya jangan suka berangan-angan. Dan ikuti kata hati kalian. Jadi ketika kalian itu ingin mengerjakan tugas, kerjakan, langsung realisasikan. Tapi kalau kalian mengikut kata hati kalian itu nanti seperti itu, yang ada hanya akan membuat tugas itu semakin menumpuk. Nah,
Yang ke poin terakhir itu beri feedback tugas kepada guru yang bersangkutan. Jadi jangan lupa ketika tugas kalian dapatkan dan sudah dikerjakan, jangan kalian diam saja, tapi langsung berikan feedback atau timbal balik ke guru yang kalian bersangkutan tentang tugas tersebut, kayak gitu. Jadi langsung segerakan, langsung laporkan tentang tugas tersebut. Nah, ada beberapa karakteristik tentang distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Pertama, ya, pengajar dan peserta didik itu tidak berada dalam satu ruangan yang sama. Seperti halnya kita video call bisa termasuknya dalam distance learning seperti itu. Ke video call berbarengan, contohnya ada aplikasi Webex, Zoom Meeting, Microsoft Teams. Poin kedua, penyampaian materi yang diajarkan dan proses pembelajarannya itu memanfaatkan media komunikasi dan informasi. Jadi kalian bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan yang lainnya seperti radio juga sudah termasuk pembelajaran seperti itu. Kalau cuma radio hanya satu arah, tidak bisa dua arah. Tapi kalau misalkan menggunakan kayak laptop, smartphone itu sudah bisa menggunakan dua arah atau saling bertimbal balik seperti itu. Nah, di sini juga kalau pembelajaran jarak jauh masuk ke dalam poin ketiganya itu menekankan pada cara belajar mandiri. Namun ada lembaga yang mengaturnya. Dimaksudkan di sini adalah supaya kalian sebagai siswa itu bisa belajar secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Kalian bisa melihat berbagai referensi yang ada di Google, ada berbagai referensi yang di tempat lain, buku secara e-book seperti itu. Nah, namun kalian punya lembaga yang mengatur supaya kalian itu dalam pembelajarannya itu tidak terlampau jauh. Nah, terus selanjutnya ada keterbatasan pada pertemuan tatap muka. Jadi kemungkinan ini untuk tatap muka itu sangat jarang. Jadi terbatas gitu. Kemungkinan tatap muka itu hanya untuk mengumpulkan tugas atau apa. Itu pun tidak sertai dengan waktu yang dibatasi seperti itu. Dalam poin terakhirnya itu ada fleksibilitas dalam proses pembelajarannya. Nah, fleksibilitasnya itu jadi kalian bisa belajar itu bisa kapanpun dan dimanapun, karena pembelajaran jarak jauh itu kalian bisa sesempat-sempatnya waktu, misalkan di malam hari atau di pagi hari, siang, di waktu-waktu senggang kalian. Nah, untuk masa depan distance learning itu sendiri, pendidikan jarak jauh dapat melayani lebih banyak peserta didik. Jadi kalian di sini dalam pembelajaran jarak jauh itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian, bukan hanya satu kelas saja, tapi dengan berbanyak kelas seperti itu. Terus keberhasilannya akan turut ditentukan oleh ketersediaan teknologi komunikasi informasi tersebut. Jadi misalkan pembelajaran tersebut akan dikatakan berhasil di mana dalam proses pembelajarannya itu alat komunikasi itu cukup mumpuni. Jadi kalau misalkan alat komunikasinya tidak mumpuni, itu akan terganggu. Nah, untuk materi ajar, pengajar, peserta didik, metode pembelajarannya itu tergantung dari si pemberi ajar, kayak gitu. Terus untuk interaksi, kalian bisa berkomentar, salah satu bisa menggunakan chat seperti itu. Nah, sistem pendudukan lainnya dibangun oleh penyelenggara pendidikan jarak jauh. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat datang di era distance learning atau pembelajaran jarak jauh.